Jama'in amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis ilmu. Kita kembali dalam salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Ayat ini mengandung doa para malaikat tertinggi untuk orang-orang beriman yang bertobat dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ayat ini adalah alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal 'azizul hakim wa qihim as-sayyi'at ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak hal. Di antaranya adalah 3 kewajiban, 3 tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat pemikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy. Di antaranya adalah 4 doa para malaikat kepada orang-orang yang beriman. Setelah itu ada banyak pelajaran yang harus kita ambil. Alladzina yahmiluna al-arsy, para malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu, dan para malaikat yang berada di sekitar al-arsy. Al-arsy adalah singgasana. Al-arsy adalah singgasana. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Thumma istawa 'ala al-arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Hanya saja arsy atau singgasana ini tidak dibutuhkan oleh Allah, karena Allah tidak membutuhkan satupun dari makhluknya. Arsy-lah yang membutuhkan Allah. Arsy-lah yang membutuhkan Allah. Lalu kemudian kenapa harus ada arsy, ada singgasana bagi Allah? Itu sebagai simbol bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai simbol bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy ini merupakan makhluk yang terbesar. Para ulama mengatakan dia seperti kubah. Dia seperti kubah yang meliputi seluruh alam semesta. Bahkan surga pun berada di bawah al-arsy. Surga pun berada di bawah arsy. Semua alam semesta, baik dunia ataupun akhirat, semuanya berada dalam liputan singgasana Ar-Rahman. Jadi dia adalah makhluk yang terbesar. Allah ciptakan sebagai simbol bagi kekuasaannya dan sebagai atap bagi seluruh alam semesta dunia dan akhirat. Para pemikul arsy, para malaikat yang memikul arsy adalah para malaikat yang besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Jabir bahwa besarnya tubuh para malaikat al-arsy itu jarak ma baina syahmati udhunihi wa baina atiqihi masirata 700 am. Jarak antara daun telinga dengan pundaknya sejarak 700 tahun perjalanan dengan onta. Jarak satu jengkal dari tubuhnya sejarak 700 tahun perjalanan dengan onta. Kalau 700 tahun perjalanan dengan onta sekitar 20.440 km. 20.440
440 kilometer. Itu jarak 1 jengkal dari tubuh. Kalau seperti kita, tubuh kita 7 jengkal sampai 8 jengkal. Berarti tinggi malaikat itu. Kalau seandainya tubuhnya 7 jengkal seperti kita atau 8 jengkal, berarti tinggi tubuh malaikat pemikul arsy adalah sekitar 150 juta kilometer. Ya, kira-kira sejarak antara bumi dengan matahari. Ya, itu tingginya. Dan para pemikul arsy disebutkan dalam surah Al-Haqqah ada 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari kiamat yang memikul singgasana Tuhanmu ada 8. 8 apa? Ibnu Abbas mengatakan 8 saf. Ya, bukan 8 malaikat, tapi 8 saf para malaikat. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, saya tidak tahu apakah itu 8 malaikat atau 8.000 malaikat. Intinya adalah bahwa para pemikul arsy adalah malaikat yang jumlahnya tidak terbatas. Para malaikat yang jumlahnya tidak terbatas. Dan malaikat yang berada di sekeliling al-arsy jumlahnya juga tidak bisa terhitung. Sangatlah banyak. Mereka ini Allah Subhanahu wa taala berikan 3 tugas. Yang pertama bertasbih, yusabbihun bihamdi rabbihim, bertasbih sekaligus bertahmid kepada Allah. Yang kedua, wa yu'minuna bih, beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tugas mereka yang ketiga, yang paling unik adalah berdoa untuk orang-orang yang beriman. Adalah berdoa untuk orang-orang yang beriman. Tugas mereka yang pertama adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para ahli tafsir mengatakan, arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Tubuh malaikat sangatlah kecil bila dibandingkan dengan arsy. Tubuh malaikat sangatlah kecil bila dibandingkan dengan al-arsy. Bahkan alam semesta ini dibandingkan dengan al-arsy seperti kita membuang sebuah kerikil di padang pasir. Kerikil itu adalah alam semesta, sedangkan arsy adalah padang pasir. Lantaran besarnya itu al-arsy. Tubuh malaikat kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kekuatan untuk memikul al-arsy dengan tasbih dan tahmid. Makanya para ulama mengatakan bit tasbih tukabadus si'ab. Dengan tasbih segala sesuatu akan menjadi ringan. Segala kesulitan akan menjadi ringan. Inilah yang kemudian dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Anna Fatimata atat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa istrinya Fatimah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pelayan, hamba sahaya yang bertugas untuk pelayan di rumahnya. Kenapa? Karena Fatimah saat itu masih gadis muda. Ya, yang namanya gadis, ya, tentu kecapean untuk memasak, untuk membuat adonan, ya, kecapean. Makanya dia mendatangi Rasulullah untuk diberikan pembantu. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Ala adulluki ala ma huwa khairun minhu?" Boleh, ya, bisakah saya tunjukkan kepadamu wahai Fatimah sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu yang bisa meringankan semua pekerjaan rumahmu, yang bisa meringankan semua pekerjaan-pekerjaan. Tusabbihina Allah qabla manamik 33 wa tahmadina Allah 33 wa tukabbirina Allah 34. Wahai Fatimah, bacalah setiap sebelum tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Kenapa? Karena hal itu akan meringankan semua beban, kewajiban, dan tugas-tugas kita. Ya, jadi bertasbih, bertahmid, bertakbir,
Ini merupakan amalan yang bisa meringankan semua pekerjaan dan tugas-tugas kita. Oleh sebab itu, kita yang memiliki pekerjaan-pekerjaan berat, hendaknya banyak bertasbih. Sebagaimana tasbihnya para malaikat. Para malaikat, kalau dibandingkan dengan arsy sangatlah kecil. Tapi Allah memberikan kekuatan kepada mereka dengan selalu bertasbih. Kemudian, lafal wa yu'minuna bih. Para malaikat beriman kepada Allah. Kenapa para malaikat beriman kepada Allah? Harus beriman lagi kepada Allah. Padahal kan mereka itu diciptakan oleh Allah tanpa bisa berbuat dosa. Makanya para ulama mengatakan, dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa para malaikat beristighfar kepada Allah. Tidak ada. Mereka hanya bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Tapi tidak bisa beristighfar. Kenapa? Karena mereka memang tidak bisa berbuat dosa. Satu-satunya istighfar yang mereka sebutkan adalah istighfar untuk kita. Mereka tidak beristighfar untuk diri mereka sendiri. Tapi mereka beristighfar untuk kita. Jadi para malaikat beriman kepada Allah karena mereka tidak melihat Allah. Mereka tidak melihat Allah. Nanti pada hari kiamat, baru semua makhluk yang beriman baru bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini lafal dan mereka beriman kepada Allah. Karena memang malaikat itu tidak melihat Allah. Kata para ulama beriman di sini artinya beriman kepada yang gaib. Jadi Allah itu bagi malaikat adalah hal yang gaib. Kemudian tugas mereka yang ketiga adalah mereka memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Khalaf Ibn Hisham Al-Bazzaz, salah seorang imam qiraat yang 10, ketika membaca ayat ini di hadapan gurunya bernama Salim Ibn Isa Al-Hanafi, salah seorang imam qiraat, gurunya Salim Ibn Isa Al-Hanafi mengatakan kif. Dia membaca alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dia bilang kif, berhenti. Lalu kemudian dia menangis. Salim Ibn Isa Al-Hanafi, dia menangis. Lalu kemudian mengatakan, ma akramal mu'min Allah. Sungguh mulia seorang mukmin di hadapan Allah. Sungguh tinggi derajat seorang mukmin di hadapan Allah. Seorang mukmin bisa saja dia tidur naiman wal malaikatu yastaghfiruna lahu. Seorang mukmin bisa saja dia tidur santai, bercengkrama dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bermain. Dia cuma santai, tidur. Tapi malaikat selalu mendoakan dirinya. Kata Salim Ibn Isa, seorang mukmin sangat mulia di sisi Allah. Dia hanya tidur-tiduran, tertidur malam hari, bermain-main, santai. Tapi malaikat tidak pernah berhenti untuk mendoakan ampunan bagi dirinya. Kalau kita mengetahui ini para ikhwas sekalian, kita akan mencintai para malaikat. Para malaikat itu sejak kita menjadi janin sampai kita meninggal, kita selalu disertai oleh cintanya para malaikat. Sejak kita menjadi janin, Allah mengirimkan kita malaikat untuk menulis ajal kita, rezeki kita, amalan kita, untuk meniupkan roh kepada kita. Ketika kita lahir, Allah mengutus para malaikat untuk menjaga kita. Kemudian ketika kita hidup, Allah mengirim para malaikat untuk memberikan kita rezeki, memudahkan kita berbagai macam urusan. Ya. Memasukkan para malaikat di rumah kita, para malaikat rahmat di rumah kita untuk mengirimkan rahmat. Ketika kita meninggal, kalau kita orang yang saleh, malaikat rahmat akan datang memberikan kabar gembira kepada kita. Di kuburan juga demikian. Jadi kalau kita menyadari bahwa para malaikat adalah makhluk yang paling perhatian dengan kita, kita akan mencintai para malaikat. Bayangkan, malaikat pemikul arsy yang tidak pernah bertemu dengan kita. Kita di bumi, dia di atas langit. Langit yang di atas arsy yang paling tinggi, paling dekat dengan Allah. Tidak pernah bertemu. Dia tidak pernah bertemu dengan, tidak mengenal kita. Siapa kita? Tapi dia mendoakan kita. Dia mendoakan, mereka mendoakan kita. Dan jumlah mereka tidaklah terbatas. Tidaklah terbatas. Jadi ini keutamaan bagi seorang mukmin yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan doa para malaikat yang tertinggi.
Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Sebelum berdoa, mendoakan orang-orang mukmin, para malaikat mengatakan kepada Allah, wahai Tuhan kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu dan dengan ilmu. Dengan rahmat-Mu dan dengan ilmu. Ya, jadi sebelum berdoa, memuji Allah terlebih dahulu. Ini merupakan adab doa. Sebelum kita berdoa, kita memuji Allah terlebih dahulu. Wahai Tuhan kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu dan dengan ilmu. Di sini pendahuluan penyebutan rahmat dibandingkan ilmu ada beberapa sebab. Yang pertama, untuk kita ketahui bahwa sebagaimana ilmu Allah meliputi segala sesuatu, maka rahmat Allah juga meliputi segala sesuatu. Bahkan rahmat Allah pun diberikan kepada iblis. Makanya iblis ditunda ajalnya. Itu merupakan rahmat dari Allah. Iblis diberikan kenikmatan. Itu merupakan rahmat dari Allah. Untuk kita ketahui bahwa sebagaimana ilmu Allah meliputi segala sesuatu, maka rahmat Allah juga meliputi segala sesuatu. Yang kedua, tujuannya agar kita menjadi tenang. Bahwa sebanyak dosa, sebanyak apapun dosa yang Allah ketahui pada diri kita. Karena kita ini tidak bisa mengetahui jumlah dosa kita. Baik dari segi jumlah dosa yang kita lakukan, kita tidak bisa ketahui. Ada yang tahu, yang pernah mengetahui bahwa dosa saya 10. Ya. Ada? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang bisa menghitung dosanya sendiri. Tidak ada. Ya. Bahkan walaupun dia mengetahui dosanya, dia tidak mengetahui berapa dosa itu dilipat gandakan oleh Allah. Dia tidak bisa mengetahui kadar dosanya, berapa gunung dosanya. Tidak ada yang mengetahuinya. Allah ingin menekankan bahwa sebagaimana sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka ketahuilah bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Lebih luas daripada maksiat yang kita lakukan. Jadi maka marilah kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga disebutkan oleh Ustaz Basran bahwa mendahulukan rahmat daripada ilmu dalam ayat ini, mendahulukan penyebutan rahmat, kasih sayang daripada ilmu, adalah bahwa ilmu itu mustahil bisa memberikan manfaat tanpa adanya kasih sayang, tanpa adanya rahmat dan kasih sayang. Ada orang berilmu, tapi dia tidak memiliki kasih sayang, suka membenci. Ilmunya akan menjadi faktor pemecah belah. Ilmunya akan menjadi faktor perselisihan dan permusuhan. Makanya di sini disebutkan penyebutan kasih sayang sebelum ilmu, karena ilmu mustahil bisa bermanfaat tanpa adanya kasih sayang. Oleh sebab itu, kalau ada orang berilmu, tapi dia memiliki sifat kasih sayang yang sangat luar biasa, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ia menggabungkan antara ilmu dan menggabungkan antara ilmu dan kasih sayang. Ya, kalau ada orang berilmu menggabungkan dua hal ini, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang paling utama. Dan pada zaman sekarang, ulama yang kita ketahui yang paling banyak menggabungkan dua sifat ini, ilmu dan kasih sayang, adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Ilmunya bidang apapun dia ketahui. Dia bisa menjadi rujukan ahli hadis, dia bisa menjadi rujukan ahli fiqih, dia bisa menjadi rujukan ahli akidah, dia bisa menjadi rujukan para ilmuwan. Tapi kasih sayang, dia adalah orang yang paling banyak kasih sayang. Dia tidak mengetahui ada satu dai pun yang membutuhkan bantuan, kecuali dia kirimkan bantuan kepadanya. Ya, ketika dia meninggal, dihitung utangnya mencapai 2 juta real. Tapi utangnya itu bukan untuk dirinya, utangnya itu untuk memberikan bantuan kepada semua yang dia ketahui. 2 juta real. Pada zamannya itu, zaman sekarang 20 juta real. Ya, kira-kira berapa itu? Tinggal 20 juta real dikalikan ya berapa
dikalikan berapa ribu, ya. 4.000 atau 5.000. Ya. Itu utangnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ketika meninggal, ada utangnya, langsung negara langsung Arab Saudi sendiri yang melunasi utang-utangnya. Apa doa para malaikat? Doa yang pertama adalah faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat kepadamu dan mengikuti jalan sunnahmu. Ini doa yang pertama. Ampunilah mereka. Waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari azab neraka jahim. Neraka jahim adalah neraka yang nyalanya sangatlah hebat. Ya. Jadi apinya itu bukan satu api. Di atas api masih ada lagi api. Api, tapi ada lagi api di atasnya. Ya. Api tapi ada lagi api di atasnya. Bayangkan, apinya menyala di udara. Ya. Jadi api itu bertingkat-tingkat. Itulah neraka jahim. Jadi doa pertama malaikat adalah memberi agar orang-orang yang bertobat, orang-orang beriman yang suka bertobat kepada Allah dan konsisten di atas jalan Allah, diberikan ampunan oleh Allah, dihilangkan dosa-dosa, lalu kemudian dihindarkan dari api neraka. Ini doa pertama dan kedua. Jadi doa pertama ampunan, doa kedua dihindarkan dari api neraka, diselamatkan. Doa yang ketiga adalah doa agar dimasukkan ke dalam surga. Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Surga Aden adalah makanul iqamah al-abadiyah, tempat tinggalnya orang-orang beriman selamanya. Kata Ibnul Utsaimin rahimahullah, disebutkan surga Aden karena ia merupakan surga untuk ditinggali selamanya, dan orang yang tinggal di situ mustahil bisa meminta pindah. Ya, tidak ada di surga itu minta pindah. Surga Aden tidak ada yang minta pindah. Wahai Allah, rupanya saya meminta pindah. Tidak. Kalau sudah tinggal di situ, selamanya akan tinggal di situ. Itu surga Aden. Tapi para malaikat tidak hanya mendoakan orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang konsisten di atas jalan Allah. Mereka juga mendoakan orang tua, kakek nenek mereka, anak keturunan, cucu, cicit mereka, dan istri-istri mereka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka surga Aden yang Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang saleh dari kalangan kakek nenek mereka, ayah ibu kakek nenek mereka, kemudian anak keturunan mereka dan istri-istri mereka. Lalu kemudian innaka antal azizul hakim. Itu doa yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga. Dan doa yang keempat adalah doa juga yang sangat urgen. Waqihimus sayyi'at. Wahai Tuhan kami, lindungilah mereka dari berbagai macam keburukan. Di doa malaikat. Kita tidur, malaikat doakan, lindungilah dia dari berbagai macam keburukan. Dari berbagai macam keburukan musibah ataupun keburukan kemaksiatan. Dari musibah, dari kemaksiatan, ataupun dari efek negatif kemaksiatan. Jadi tiga, didoakan agar kita dilindungi dari musibah, didoakan agar kita dilindungi dari berbuat dosa, dilindungi agar kita tidak tertimpa dampak negatif dari maksiat atau dosa. Jadi kita tidur, malaikat mendoakan kita. Kalau kita adalah orang yang suka bertobat, kalau kita adalah orang yang konsisten dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqihimus sayyi'at. Wahai Tuhan kami, lindungilah mereka dari seluruh keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Siapa ya Allah yang Engkau lindungi dirinya dari keburukan pada hari kiamat, maka Engkau telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah kemenangan yang besar. Di antara faedah dari doa ini bahwa sebelum kita meminta rahmat, maka sunnahnya kita meminta agar diampuni terlebih dahulu. Jadi kita meminta ampunan, lalu minta rahmat.
Karena rahmat tidak akan turun kecuali setelah kita diampuni oleh Allah. Di antara faedahnya adalah kita meminta dilindungi dari neraka dulu, baru surga. Itu sunnah. Kita meminta dilindungi dari neraka dulu, baru meminta dimasukkan ke dalam surga. Karena meminta dijauhkan dari adab itu lebih utama daripada meminta dimasukkan ke dalam surga. Meminta dijauhkan dari adab itu lebih utama daripada dimasukkan ke dalam surga. Para ulama memberikan kaidah darul mafsadah aula min jalbil maslah. Menghindari keburukan itu lebih utama daripada meraih kebaikan. Iya. Menghindari keburukan itu lebih utama daripada meraih kebaikan. Itu kata para ulama. Oleh sebab itu, kita meminta agar dihindarkan dari neraka terlebih dahulu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini selalu disebutkan dalam Al-Quran. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Siapa yang dijauhkan dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Selalu didahulukan penghindaran dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah dengan masuk surga, itulah kemenangan yang nyata. Dalam Al-Quran selalu disebutkan, وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Al-Fawzul Kabir. Ya, itu semua menunjukkan bahwa kalau orang sudah menginjakan satu kaki dalam surga, itulah kesuksesan yang paling besar. Itulah kesuksesan yang paling besar. Oleh sebab itu, marilah kita semua senantiasa banyak bertobat kepada Allah, konsisten di atas agamanya. Semakin kita banyak bertobat dan konsisten, para malaikat akan banyak mendoakan kita. Para malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Para malaikat tertinggi yang berada pada level tertinggi. Setelah mereka tidak ada lagi makhluk di atasnya. Kecuali al-arsh. Para malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Para malaikat tertinggi. Mereka akan mendoakan kita dengan doa yang tidak bisa dihitung. Setiap waktu mereka mendoakan kita. Para ulama mengatakan, yusabbihun. Ini dengan bentuk kata mudhari'. Mudhari' itu mudhari' dalam bahasa Arab. Yu'minun mudhari', yastaghfirun mudhari'. Kata mereka ini menunjukkan kesinambungan, keberlangsungan selamanya. Ya. Bahwa mereka mendoakan ini selamanya didoakan. Jadi setiap waktu mereka mendoakan kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berharap agar mendapatkan doa-doa para malaikat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, saya serahkan kembali kepada Ustazuna. Syukran Ustaz atas uraian materinya. Jamaah subuh yang berbahagia, semangat gitu loh. Jangan sampai ada yang ngantuk-ngantuk kalau kita sementara taklim. Ini ada pantun saya, dengarkan baik-baik. Masya Allah. Pantunnya. Subuh hari cahaya berkah. Ilmu ditanya, hati pun cerah. Bertanya karena belum mengerti, agar taklim berberkah. Baik jemaah subuh yang berbahagia, silakan bertanya. Ini tadi ada mic disampaikan. Sebelah kanan dulu. Siapa yang di sebelah kanan? Ustaz Hizbullah? Ini sebelah kanan, terus ini sebelah kiri, di tengah ada ya. Sebelah kanan dulu. Mic-nya dikasih naik ya, sekitar 2 detik. Disilakan. Bismillah, yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana seorang ahli sunnah wal jamaah memaknai tentang Allah bersemayam di atas ars, dan ada juga hadis yang mengatakan bahwa Allah pada saat sepertiga malam itu turun ke langit dunia untuk mencari hamba-hambanya yang sedang berdoa pada saat itu. Syukran, Ustaz. Ya, silakan dijawab dulu Ustaz supaya pendek jawabannya dan pertanyaan. Silakan Ustaz. Manhaj ahli sunnah termasuk akidah yang dibawa oleh para salaf, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam, para salaf. Sebelum munculnya ilmu filsafat dan ilmu kalam, akidah mereka adalah bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Beristiwa di sini mereka mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Ar-Rabi' dan para salaf.
Mereka menafsirkan istiwa di sini adalah ala wartafa, artinya meninggi. Jadi Allah itu meninggi di atas arsy. Ya, Allah meninggi di atas arsy. Itulah akidah kita. Bagaimana cara meningginya? Allahu a'lam. Allah cuma mengabarkan bahwa dia meninggi di atas arsy. Bagaimana bentuknya dia meninggi? Tidak ada yang diketahui kecuali Allah. Jadi seluruh sifat Allah yang dia beritakan, maka semuanya kaidahnya ada dalam ayat, laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Allah tidak memiliki padanan. Allah tidak memiliki persamaan dengan sesuatu pun, dan dia adalah Maha melihat, Maha mendengar. Sebagaimana Allah melihat dan mendengar, maka sebagaimana Allah melihat dan mendengar, tapi mendengar dan melihatnya tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran kita. Itu maksudnya. Jadi sebagaimana Allah, penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan kita, maka istiwanya di atas arsy itu tidak akan sama dengan kita. Ya, istiwanya di atas arsy tidak sama dengan kita semua, tidak sama. Meningginya di atas arsy tidak sama dengan kita. Kalau kita meninggi di atas kursi, di atas singgasana, ya kita duduk, ya menyentuh, ya duduk di atas kursi, di atas arsy. Tapi Allah tidak seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah seperti itu. Kenapa? Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita. Jadi informasi yang gaib itu kita cuma imani, yang ada saja, adapun yang tidak ada tidak perlu ditanyakan dan tidak perlu dicari. Allah cuma menginformasikan bahwa dia beristiwa di atas arsy, meninggi di atas arsy. Informasi kita tidak tahu, kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tidak informasikan. Allah tidak informasi. Kita hanya berhenti pada keimanan bahwa Allah meninggi dan beristiwa di atas arsy. Kenapa tidak ditakwilkan bahwa beristiwa itu maknanya adalah menguasai, bukan bermakna meninggi? Kita katakan karena para salaf, Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat, mengatakan bahwa beristiwa itu adalah meninggi, bukan menguasai, tapi meninggi dan berada tinggi di atas arsy. Lalu bagaimana dengan hadis bahwa Allah itu turun ke langit terendah pada setiap sepertiga malam terakhir? Ya, bagaimana? Ya, kita katakan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani bahwa Allah turun ke langit terendah. Apakah ketika turun dia diliputi oleh alam semesta, diliputi oleh surga? Apakah ketika turun dia meninggalkan arsy? Jawabannya kita juga tidak tahu. Kita hanya beriman bahwa Allah turun ke langit terendah. Adapun setelah itu, apakah Allah diliputi oleh makhluknya? Karena dia turun ke makhluknya, seakan-akan turun ke makhluknya, kan? Apakah dia diliputi oleh makhluknya? Apakah dia meninggalkan arsy, meninggalkan dan sebagainya? Kita juga tidak tahu. Allah hanya menginformasikan bahwa dia turun ke langit terendah. Hanya sampai di situ ilmu kita. Selain itu kita tidak tahu. Makanya sebagian ulama ketika ditanya, bagaimana Allah turun? Para salaf ditanya, bagaimana Allah turun? Mereka mengatakan, bentuknya Allah saja Anda tidak tahu. Bagaimana bentuknya Allah? Tidak ada yang tahu. Beristiwanya arsy, Allah di atas arsy pun kita tidak tahu bagaimana caranya. Kalau kita tidak tahu hal-hal yang seperti ini, maka turunnya Allah ke langit yang terendah pun kita pasti tidak akan tahu bagaimana caranya. Jadi akidah ahli sunnah adalah mengimani itu semua yang terkait dengan sifat Allah apa adanya, diimani sambil disucikan. Itsbatun ma'at tanzih. Kita menetapkan sifat itu ada, tapi sambil dinafikan kesamaannya, ditiadakan kesamaannya dengan sifat-sifat makhluk. Jelas ya? Barakallahu fiik. Silakan yang kedua bertanya. Siap-siap yang mau bertanya ketiga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mau bertanya Ustadz, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap hamba yang berdoa kepada Allah, Allah pasti ijabah.
apakah doa para malaikat langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan manusia, sebagaimana iblis meminta atau berdoa untuk menggoda atau menjerumuskan manusia ke dalam neraka, sementara iblis ini adalah makhluk Allah yang membangkang atau sombong atau ingkar atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian Ustaz. Pada Ustaz. Baik, ya. Jadi doanya para malaikat adalah doa yang mustajab. Doanya para malaikat adalah doa yang mustajab. Jadi Allah pasti mengabulkan doanya para malaikat. Hanya saja kadang pengabulan doa itu cepat ataupun lambat. Hanya saja pengabulan doa itu cepat, bisa lambat. Kenapa? Karena tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tergantung pada ujian yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita semua. Jadi kadang Allah memperlambat pengabulan doa kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar menguji kita. Apakah kita bisa menjadi hamba yang bersabar atau tidak? Ya. Agar kemudian kadang Allah memperlambat doa kita. Karena kalau seandainya dia mempercepat doa kita, kita mungkin akan menjadi hamba yang tidak bersyukur. Kadang ada orang yang minta kekayaan, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Allah berikan rezeki, setelah itu dia tidak lagi berdoa. Setelah itu dia tidak lagi dekat dengan Allah, langsung meninggalkan ibadah. Ya. Kadang Allah memperlambat doa kita dengan tujuan agar kita semakin istiqamah. Kita semakin banyak berdoa. Kita semakin istiqamah. Kita semakin dekat dengannya. Kadang Allah memperlambat doa kita karena Allah ingin menguji kesabaran kita. Kita hamba yang bersabar atau tidak. Semakin kita bersabar, maka derajat kita di hadapan Allah semakin tinggi. Kadang Allah tidak mengabulkan doa kita di dunia untuk maslahat kita. Kita memohon Allah, ya Allah berikan saya anak. Saya belum punya anak, berikan saya anak. Tapi Allah tidak kabulkan. Kadang Allah tidak kabulkan untuk kemaslahatan kita. Seandainya kita diberikan anak, jangan sampai anak itulah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka Allah sengaja tidak berikan kita anak. Tapi setiap doa mukmin itu pasti akan bermanfaat. Kalau Allah tidak kabulkan di dunia, maka Allah akan kabulkan doa itu di akhirat. Tapi kalau Allah sudah kabulkan doa di akhirat, maka doa itu dalam bentuk pahala, dalam bentuk tabungan pahala. Ya, doa itu kan ada 3. Pertama, dikabulkan. Pengabulan doa ada 3. Pertama, dikabulkan sesuai permintaan kita. Yang kedua, doa itu tidak dikabulkan, tapi dijadikan sebagai tameng dari berbagai macam musibah dan bencana. Kita di jalan, sudah 90% kita akan ditabrak. Tapi tidak tiba-tiba terjadi hal yang tidak diduga. Kita terhindarkan dari musibah. Jangan sampai itu adalah faktor dari doa-doa kita yang belum dikabulkan, tapi Allah jadikan sebagai tameng dari berbagai macam musibah. Yang ketiga, Allah kabulkan di akhirat. Tapi kalau Allah sudah kabulkan di akhirat, Allah jadikan sebagai pahala dan rahmat. Makanya sebagian salaf, ketika berdoa, banyak berdoa. Para salaf itu banyak berdoa. Tapi mereka mengatakan, lebih baik doaku dikabulkan di akhirat. Iya, lebih baik doaku dikabulkan di akhirat. Kalau dikabulkan di dunia selesai. Tapi kalau di akhirat, pengabulan akhirat, itu langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu semuanya insya Allah doa malaikat mustajab dan doa orang-orang beriman mustajab. Kenapa iblis langsung dikabulkan doanya? Karena itu merupakan bentuk istidraj. Bentuk istidraj itu adalah pembiaran. Pembiaran agar lebih banyak dosanya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu bisa berupa diberikan nikmat, berbagai macam nikmat, bisa dihindarkan dari berbagai macam. Kenapa sana orang itu tukang maksiat tapi kaya? Ya, itu namanya istidraj. Allah biarkan dia
berikan berbagai macam harta, tapi harta itu menjadi penambah beban dosa-dosanya. Ya. Jadi iblis dikabulkan permintaannya oleh Allah, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar semakin besar siksaan. Ya, jelas ya, itu iblis, laknatullahi alaih. Barakallahu fikum. Baik, silakan ada yang mau bertanya? Yang ketiga ya. Yang sebelum kita lanjut pertanyaan, kita olahraga ringan dulu. Supaya yang tidur tuh tidak ngantuk ya, terus. Masya Allah. Saya bangun tidurnya. Tangannya ke depan dulu. Semua duduk, yang duduk itu. Tangannya yang tidur. Di belakangnya kasih bangun ya. Ih, tidak bangun nih. Tangannya ke depan, ke atas, ke kanan. Tahan dulu 2 detik. 1, 2. Ke kiri. Kembali ke depan. Tarik kuat-kuat. Selesai. Ya. Silakan. Afwan Ustadz, mungkin saya terluput untuk melengkapi catatan saja nih Ustadz. Apakah ada waktu terbaik untuk membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Fatimah yang tadi, yang Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali? Silakan Ustaz. Waktu zikirnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya. Jadi sebelum tidur, kalau kita memiliki pekerjaan berat, ya, apalagi ibu-ibu di rumah, ya, seperti kondisi Fatimah radhiyallahu anha, maka hendaknya banyak berzikir kepada Allah sebelum tidur dengan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Setelah Fatimah konsisten membaca ini sebelum tidur, maka pekerjaan rumahnya menjadi mudah. Tidak membutuhkan seorang pembantu lagi. Barakallahu fikum. Ya. Silakan jemaah yang bertanya. Silakan Ustaz. Kasih naik mic-nya, ditunggu 2 detik. Amalan apa saja yang bisa dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal selain sedekah? Kan sedekah kan sudah pasti insya Allah, termasuk bacaan Quran, sholat. Apakah ada hal-hal yang, pokoknya amalan-amalan apa saja yang bisa diberikan kepada orang tua kita yang kita cintai? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, silakan Ustaz. Amalan apa yang kita bisa berikan kepada kedua orang tua yang telah meninggal? Selain sedekah, Iya. baca Quran dan lain. Ya, amalan yang paling mudah dan menjadi kado terindah untuk orang tua yang meninggal adalah doa. Amalan yang terindah sekaligus yang paling mudah adalah doa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, berikanlah mereka rahmat sebagai mereka memberikan rahmat kasih sayang sewaktu saya masih kecil. Jadi yang pertama adalah doa. Dan doa sangat bermanfaat bagi kedua orang tua. Yang kedua adalah sedekah. Tadi sudah sebut sedekah untuk orang tua kita. Ya, sedekah ini banyak. Bisa dalam bentuk sedekah biasa, bisa dalam bentuk wakaf, bisa dalam bentuk wakaf pendirian masjid dan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Itu juga masuk sedekah. Yang ketiga, berhaji dan berumrah untuk mereka. Berhaji dan berumrah untuk mereka. Yang keempat, kita memperbaiki diri untuk menjadi orang yang soleh. Kita memperbaiki diri untuk menjadi orang yang soleh. Karena anak yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Yang kelima, sebagian ulama mengatakan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kemudian pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tua. Tapi ya banyak juga ulama yang mengatakan tidak sampai, tidak perlu. Ya. Karena bacaan Al-Quran itu hanyalah amalan untuk diri kita. Ya. Tapi di sini para ulama kemudian berbeda pandangan dengan pandangan yang panjang.
Tapi hasil akhirnya bahwa tidak ada dalil yang spesifik bahwa bacaan Al-Quran itu bisa sampai kepada orang yang meninggal. Jadi tidak perlu untuk baca Al-Quran. Ya, bahkan sebagian guru saya itu melakukan ibadah apapun. Dia mengatakan ibadah apapun boleh dihadiahkan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Itu salah seorang guru saya. Ya. Maka ketika dia pergi sholat di Masjid Kuba, dia sholat 8 rakaat. 2 rakaat untuk dirinya, 2 rakaat untuk ayahnya, 2 rakaat untuk ibunya, 2 rakaat untuk iparnya, karena ada iparnya. Ya. Kata beliau boleh, karena memang dalam sebagian mazhab membolehkan itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran, tujuannya untuk dikirimkan kepada orang yang meninggal, ya kalau saya atau kita tidak berpendapat, ya dibiarkan saja, dibiarkan. Dibiarkan, silahkan. Tapi bukan dengan cara yang dikenal oleh masyarakat kita. Kumpul-kumpul di rumahnya orang meninggal, baca Quran sambil makan-makan, pulang diberikan juga amplop, itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Kalau seandainya ada yang berpendapat sampainya pahala baca Al-Quran kepada orang yang meninggal, maka baca Al-Quran, buka Al-Quran, bacanya tengah malam sambil tadabbur, itu lebih berkualitas. Tapi kalau baca pada hari orang meninggal, bacanya tidak tahu. Ya, ada teman saya yang bacanya 5 menit 1 juz. Kira-kira baca apa itu? Apakah sampai pahalanya kepada orang meninggal? 5 menit 1 juz. Ya. Qomat kamit. Ya. Tidak setengah menit sudah buka 1 halaman, setengah menit buka lagi halaman setelahnya. Katanya baca Quran untuk orang meninggal. Kira-kira bisa sampai? Ya, bagaimana kira-kira itu? Ya, tidak. Ya, oleh sebab itu ya tidak perlu, tidak diperlukan. Ya, jadi tadi ya, pertama adalah doa, yang kedua sedekah banyak, bisa wakaf, bisa infak, bisa yang lain-lain. Yang ketiga haji dan umrah. Yang keempat kita berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Kita berusaha untuk menjadi orang yang saleh, bisa menjadi penghafal Al-Quran. Kalau tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, ya menjadi orang yang saleh. Itu semua bisa bermanfaat bagi kedua orang tua kita. Ya, cuma ya para ulama ya empat hal ini. Adapun yang lain-lain itu diperselisihkan oleh para ulama dan bagi kita itu tidak diperlukan. Iya. Barakallahu fiikum. Syukran. Ini masih ada waktu. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya, bagaimana cara mengumrahkan kedua orang tua? Iya. Setelah umrah kita atau gimana? Iya, bisa ketika haji. Ya, kalau kita kan ketika haji tidak boleh kita sambil meniatkan haji orang tua, tidak boleh. Haji itu cukup untuk 1 orang. Haji itu cukup untuk 1 orang. Jadi kalau sudah pernah haji, mau hajikan kedua orang tua, pergi haji lagi. Iya. Iya. Iya, pergi haji lagi dengan tujuan untuk meniatkan untuk kedua orang tua. Jadi tidak boleh menghajikan orang lain kalau diri kita belum haji. Ini haji pertama saya ini, saya menghajikan orang tua saya, tidak boleh. Iya. Kalau umrah? Kalau umrah, iya. jadi kita pergi. Iya, itu kalau haji seperti itu ya. Kalau umrah, maka umrah lebih simpel. Umrah lebih simpel. Umrah itu juga tidak boleh kita mengumrahkan orang lain kalau kita baru pertama kali umrah. Ya, jadi kita umrah dulu, setelah itu boleh kemudian kita mengumrahkan orang lain. Iya. Iya, jadi ya kalau sudah tiba di Mekah, sudah umrah, mengumrahkan orang lain, boleh kemudian umrah lagi. Ya, kalau sudah di Mekah, sudah menetap di Mekah, maka ketika mau umrah lagi, tidak perlu lagi ke Mikot, terlalu jauh. Ya, pergi ke Tan'im atau pergi ke Ji'rana. Ya, pergi ke Tan'im, ke Masjid Aisyah, karena Mikotnya orang yang sudah ada di dalam Mekah, Mikot mereka itu dari batasan tanah haram di Mekah. Dari batas tanah haram di Mekah. Batas tanah haram di Mekah itu yang paling dekat adalah namanya Tan'im. Atau sekarang dibangunkan Masjid Aisyah. Di situ batasan tanah haram. Jadi keluar di situ sudah bukan lagi tanah haram Mekah. Walaupun masih dalam kota Mekah, tapi ketika tiba di situ sudah di luar tanah haram. Dari situ kemudian berniat untuk mengumrahkan ya orang tua kita ya atau saudara-saudara kita yang meninggal. Kalau mau umrah dari mikot lagi itu lebih bagus.
Ya, kalau mau umroh lagi dari mikot itu lebih bagus lagi. Pergi lagi pulang ke Madinah, ke Bir Ali atau ke yang terdekat, ke Taif, ke bagian Taif. Ya, boleh. Ya, silakan, itu lebih bagus. Ya, yang terakhir tadi yang bertanya, silakan. Tadi Anda di belakang. Atau sudah terjawab pertanyaannya? Silakan. Masih ada waktu 5 menit ya. Rahim, izin bertanya Ustaz, apakah amalan yang tasbih, tahmid dan takbir ini bisa diamalkan juga dengan kita meniatkan supaya mudah menghafal Al-Quran, supaya istilahnya tidak buntu-buntu begitu Ustaz, pada saat menerima pelajaran di sekolah dai ini Ustaz. Iya, nah Ustaz. Dari tasbih kita sebutkan bahwa tasbih itu tahmid adalah salah satu amalan yang berfungsi untuk memudahkan kesulitan yang kita dapat. Memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Oleh sebab itu, ya sangat boleh dengan tasbih, dengan tahmid. Sangat boleh diniatkan agar kita mendapatkan kemudahan dalam berbagai urusan kita. Mendapatkan kemudahan untuk menjalankan agama, untuk menghafal Al-Quran. Jelas ya, ini sangat dibolehkan. Hanya saja untuk niat-niat keduniaan, hendaknya tidak dijadikan sebagai niat yang dominan. Saya mau bertasbih agar diberikan rezeki. Ya. Itu niat keduniaan. Dibolehkan tapi jangan menjadi hal yang dominan. Ya. Artinya niat agar diberikan rezeki cukup 20%. Tapi niat yang paling utama adalah diberikan kemudahan untuk menjalankan amalan-amalan agama. Untuk dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan soleh kita, kalau yang dominan adalah niat untuk dunia, maka amalan kita tertolak. Tapi kalau yang dominan adalah amalan untuk akhirat, maka itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Baik, Silakan. Masih ada waktu 5 menit. Silakan bertanya, itu mic-nya itu. Itu sampai jam 6.00 kita berhenti. Silakan bertanya. Kasih naik mic-nya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Afwan Ustaz. Kasih tinggi-tinggi mic-nya supaya kedengaran. Ya. Ya, suaranya juga kasih keras sedikit. Ya. Pernah ada kejadian Ustaz di Jeneponto, mobil kecelakaan. Kemudian anak-anak bayi selamat di kolom rumah. Orang besar luka parah. Tadi dikatakan bahwa dari lahir sampai meninggal diberikan penjagaan. Apakah anak kecil atau bayi-bayi lebih diprioritaskan keselamatannya daripada orang besar Ustaz, atau orang dewasa? Ya. Ada Ustaz. Masya Allah. Apakah bayi atau orang besar, apakah mereka diprioritaskan? Ya. Ya, tentunya tidak ada seperti itu. Ya. Ya, tidak ada yang seperti itu. Ya, seorang bayi tidak celaka, tapi yang malah yang dikenai kecelakaan hanyalah orang besar, orang yang sudah dewasa. Ini hanya menunjukkan ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah menakdirkan bahwa bayi itu tidak meninggal, bahwa bayi itu ajalnya belum sampai. Ya. Ya, atau bayi itu tidak akan mendapatkan musibah. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara apakah bayi diprioritaskan atau tidak ada. Ya, karena walaupun juga janin kecelakaan, banyak juga yang keguguran. Ya. Ya. Atau ketika bayi juga banyak yang meninggal. Ya. Karena penyakit, karena musibah dan sebagainya. Jadi tidak ada. Itu semuanya murni karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ya. Baik jemaah subuh yang berbahagia, kita masih ada waktu 2 menit ini. Disilakan. Ya, disilakan. Terakhir ini ya, terakhir. Kasih naik mic-nya.
Afwan Ustaz, mungkin ini keluar dari konteks pembahasan kita. Dan saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana kriteria seorang imam sholat? Apabila imam sholatnya itu selalu membaca surah Al-Fatihah yang salah. Nah, bagaimana kedudukan kita sebagai makmum? Apakah setiap orang tersebut maju sebagai imam harus kita ulang salat kita sebagai makmum? Yang kedua, bagaimana status imam tersebut jika menikahkan seseorang? Apakah nikahnya sah atau tidak? Syukran Ustaz. Baca Al-Fatihah belum fasih, boleh hukumnya menikahkan orang tapi belum fasih baca Qur'annya. Silakan Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Al-Fatihah pada saat salat atau yang lainnya terbagi, kalau salah, maka kesalahannya ada dua. Ada yang namanya kesalahan besar atau lahan jali. Kesalahan besar ini adalah kesalahan bacaan Al-Fatihah sampai mengubah makna. Contohnya mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Ya. Mengganti ha dengan ha. Mengganti a, hamzah dengan mengganti ain dengan a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya. Yang penting kesalahannya adalah mengganti huruf. Ya. Atau kekurangan huruf. Hurufnya tidak disebutkan. Maka kesalahan yang seperti ini adalah kesalahan yang membatalkan salat. Kesalahan yang membatalkan salat. Kalau imamnya salah-salahnya seperti itu, hurufnya suka tertinggal beberapa huruf, atau diganti huruf-hurufnya dengan huruf yang lain, maka salatnya tidak sah. Imam yang seperti ini tidak pantas jadi imam. Ya, makanya kalau antum salat, maju saja. Kalau bacaan Al-Fatihah antum bagus, daripada dia yang maju saja. Ya, kecuali kalau di kampung-kampung fanatiknya lebih besar, ya. Ya, kalau di kota mudah-mudahan tidak, ya. Ya, jadi kalau imam seperti itu, sedangkan di jamaah ada makmum yang lebih bagus bacaannya, maka salatnya tidak sah. Imam yang bacaannya salah-salah, sah salatnya kalau makmumnya juga salah-salah baca, ya, tidak bagus juga bacaan Qur'annya. Jadi imam yang salah-salah itu salah besar, ya, suka mengubah makna Al-Fatihah, itu tidak, kata para ulama, salatnya tidak sah. Salat berjamaahnya tidak sah. Kecuali kalau makmumnya orang yang kualitas bacaannya juga lebih rendah atau sama dengan dirinya. Ya. Tapi kalau di kalangan makmum itu ada yang lebih bagus bacaannya, maka tidak sah salat mereka. Ya, tapi kalau di kampung-kampung insya Allah sah, ya, karena kualitas bacaannya sama. Tapi kalau di kota tidak bisa diberikan, ya, kompensasi keringanan. Jelas, ya. Jadi kalau ada imam seperti itu diganti, kalau bisa diganti, atau kalau tidak bisa sholat di masjid lain. Ya, itu lebih bagus. Iya, baik. Kalau Al-Fatihahnya mantap, surahnya yang berantakan, nggak ada problem. Karena surah itu cuma sunnah. Yang rukun itu Al-Fatihah. Kalau sudah salah-salah pada rukun, itu berbahaya. Ya. Tapi kalau surah itu kan cuma sunnah, ya. Dia sholat tanpa baca surah pun sudah sah. Tanpa baca surah selain Al-Fatihah pun sudah sah sholatnya. Tapi kalau kesalahannya cuma panjang pendek. Itu namanya lahan khafi. Kesalahan ringan. Tidak membaca gunnah, tidak membaca panjang pendek, itu namanya lahan khafi. Ya. Panjang pendek artinya seharusnya panjang, dia baca pendek. Waladhdallin. Itu lahan, kesalahan. Tapi kesalahannya kesalahan yang, ya, kita katakan bukan kesalahan yang bisa mengubah makna. Itu masih bisa ditolerir. Jelas, ya? Ya, seperti misalnya mendengungkan nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah. Ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau sudah didengungkan, itu salah. Ya, itu kesalahan.
Tapi ini tidak membatalkan sholat. Tapi itu tetap dianggap sebuah kesalahan. Ya. Dianggap sebuah kesalahan dalam baca Al-Fatihah. Jelas ya? Ya. Adapun apakah ia boleh menikahkan? Itu menikahkan orang tidak ada hubungannya dengan bisa baca Quran atau tidak. Jelas ya? Iya, menikahkan orang tidak ada hubungannya dengan bisa baca Quran atau tidak. Iya. Tidak ada hubungannya. Jadi menikahkan orang itu yang penting dia muslim. Yang penting dia muslim, dia bisa menjadi wali dalam pernikahan. Jelas ya? Iya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, jemaah subuh yang berbahagia. Sebelum kita doa kafarat majelis, kita akhiri lagi dengan pantun ini. Masya Allah, ini luar biasa. Fajar cerah, menyapa hati. Ilmu ditambah, menambah diri. Taklim usai sampai di sini. Semoga hidup berkah. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.